Masuknya Jinwoo ke ruang konferensi diiringi bisik-bisik dari peserta lain terkait insidennya dengan Thomas Andre dan kesuksesannya mengatasi dungeon break di Tokyo. Dan begitu Jinwoo duduk di kursinya, Dr. Belzer langsung membuka konferensi dengan mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup menggemparkan. Meningkatnya jumlah gate dan monster yang muncul akhir-akhir ini ternyata bukan satu-satunya fenomena mengerikan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Menurut hasil penelitiannya, Dr. Belzer bilang saat ini muncul aktivitas tidak biasa di langit di mana konsentrasi energi sihir yang diserap ke dalam atmosfer bertambah sangat padat. Dia menyebutnya sebagai Magisphere. Ada 9 kota dari 9 negara yang memiliki Magisphere yang sangat padat di atas langitnya, di mana yang paling kuat berada di atas langit Seoul, Korea Selatan. Begitu mendengar kata Korea, semua mata hadirin dan hadirat langsung tertuju kepada Sung Jinwoo. Namun Dr. Belzer bilang, itu tidak ada hubungannya dengan Jinwoo, karena jika dia bisa mengendalikan Magisphere, dia pasti sudah menjadi dewanya para hunter. Jinwoo yang mendengar jumlah Magisphere ada 9, langsung curiga kalau itu pasti ada hubungannya dengan 9 monark. Dr. Belzer mengatakan saat ini masih belum ada solusi untuk masalah tersebut karena penyebabnya juga masih belum diketahui. Tapi satu hal yang pasti, dunia akan segera mengalami suatu masalah yang sangat besar. Setelahnya Pak David Brennan mengambil alih mimbar untuk mengabarkan berita lelayu. Di depan para tamu, Pak Brennan mengumumkan bahwa Hunter Christopher Reed tewas dibunuh 2 minggu sebelum konferensi dimulai. Mendengar info tersebut, para hadirin dan hadirat langsung heboh. Bagaimana bisa ada orang yang bisa membunuh seorang hunter level nasional? Oleh karena Jinwoo baru saja dikabarkan membuat Thomas Andre babak belur, kecurigaan mereka semua pun langsung tertuju kepadanya. Namun Pak Brennan segera melanjutkan pidatonya agar para hadirin tidak terburu-buru mencari kambing hitam. Pak Brennan kemudian menampilkan foto ayahnya Jinwoo terkini dan saat masih muda serta melabelinya sebagai tersangka utama. Oleh karena wajahnya terlihat sangat mirip, para pemirsa jadi semakin tidak berani melirik ke arah Jinwoo. Jinwoo sendiri terlihat mulai kesal. Pada dasarnya dungeon memang wilayahnya para rulers, tetapi dia tidak habis pikir kenapa mereka mengirim monster yang penampilannya menyerupai ayahnya. Pak Brennan mengatakan si tersangka utama ini mereka temukan di dalam sebuah gate yang terbuka di salah satu wilayah di Amerika. Oleh karena dia berbicara bahasa Korea, dimintailah bantuan Hunter Hwang Dong-so untuk menginterogasinya. Namun tanpa alasan yang jelas, dia menghajar Hunter Hwang Dong-so dan kabur dari interogasi dan menyebabkan markas biru Hunter terbakar hebat. Pak Brennan curiga ada monster humanoid lain yang berhasil keluar dari gate yang berbeda untuk kemudian menggerebek rumahnya Christopher Reed secara bersama-sama. Saat video yang menampilkan ayahnya muncul di layar, Jinwoo mendengar ayahnya mengatakan sesuatu kepada Hwang Dong-so. Jelas sekali di telinga Jinwoo kalau ayahnya itu sedang memperingatkan Hwang Dong-so agar jangan pernah pergi ke Korea lagi. Dia mengatakan itu bukan untuk melindungi Jinwoo, melainkan untuk menyelamatkan Hwang Dong-so agar jangan sampai kesengsaraannya dibawa sampai mati. Mendengar kata-kata itu, Jinwoo langsung yakin 100% kalau dia memang adalah ayahnya dan dia sudah tahu tentang kekuatannya Jinwoo. Kecurigaannya Jinwoo itu pun langsung dikonfirmasi kebenarannya oleh Grid yang merupakan korban langsung dari bapaknya itu. Pak Brennan mengangkat topik tersebut di konferensi karena dia ingin meminta bantuan kepada seluruh serikat yang hadir agar sudi melaporkan kepada mereka jika ada yang melihat tersangka. Lalu satu persatu peserta mulai bertanya, yang mana dari pertanyaan mereka itu akhirnya dikonfirmasi kalau energi sihir yang dipancarkan oleh tersangka sama persis dengan energi sihirnya para monster. Meskipun dia tetap kekeh mengaku sebagai seorang manusia tulen. Seseorang kemudian bertanya, jika dia beneran manusia, kenapa Pak Brennan tidak mengungkapkan saja langsung identitasnya? Pak Brennan bilang sebenarnya dia tidak ingin mengungkapkannya sekarang karena si tersangka punya hubungan dengan salah satu peserta konferensi. Namun atas desakan dari Liu Zigang, akhirnya Pak Brennan secara resmi mengkonfirmasi kalau si tersangka adalah ayahnya Sung Jinwoo. Lagi-lagi seluruh ruangan jadi heboh sendiri. Liu Zigang kemudian bertanya langsung kepada Jinwoo apa yang akan dia lakukan sekarang. Jinwoo bilang jika dia memang monster, dia sendiri yang akan menghabisinya. Namun jika ternyata dia memang ayahnya, maka meski seluruh dunia akan menjadi musuhnya, Jinwoo pasti akan pasang badan untuk melindunginya. Begitu konferensi selesai, Agen Adam benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa Jinwoo mengatakan kata-kata provokatif semacam itu langsung di depan 500 top ranking hunter dari 120 negara. Dia pikir hanya ada satu orang yang mungkin berani mengatakan hal semacam itu di dunia ini. Tapi orang tersebut nyatanya saat ini sudah dibikin masuk ke rumah sakit oleh Sung Jinwoo. Agen Adam kemudian mengundang Jinwoo untuk menghadiri pesta yang sudah dipersiapkan oleh Biro Federasi. Namun belum sempat Jinwoo menjawabnya, Liu Zigang dan rombongannya sudah keburu datang menghampiri mereka.
Karena agen Adam ternyata juga bisa berbahasa Mandarin, dia lalu menerjemahkan kata demi kata yang Liu Zigang katakan. Berkat itu, Jinwo akhirnya tahu kalau raksasa yang kabur ke laut telah dikalahkan oleh Liu Zigang. Karena tahu betapa kuatnya satu raksasa yang dia kalahkan, Sang Hunter jadi penasaran ingin bertemu langsung dengan orang yang sudah mengalahkan semua yang muncul di Jepang. Dan terkait insiden yang menimpa Thomas Andre, Liu yakin Thomas lah yang salah. Liu Zigang juga berharap si tersangka utama bukanlah ayahnya Jinwo.